Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Tainugraha, saya dari 10 TJKT 4. Saya akan menjelaskan fungsi yang ada di dalam komputer. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Gambaran umum komponen komputer. Komponen terdiri dari berbagai bagian, masing-masing dengan fungsi yang spesifik. Memahami komputer meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu di dalam proses masalah, peningkatan dan pembangunan sistem. Kategori komponen: perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan speaker, unit pemrosesan yaitu CPU dan GPU, perangkat penyimpanan HDD dan SSD, sedangkan antarmuka komunikasi yaitu kartu WiFi. Sedangkan layar komputer berfungsi sebagai keluaran visual dari komputer. Jenis monitor, biasanya CRT layar tabung lebih berat dan besar, biasanya sudah usang. Monitor LCD atau LED, layar tipis dengan ruang yang lebih hemat dan energi. Monitor OLED, layar dengan warna yang lebih tajam, bisa digunakan pada monitor berkualitas tinggi. Metrik kualitas resolusi diukur dalam pixel dengan misalnya Full HD 4K, resolusi yang lebih tinggi, gambaran yang jelas dan lebih detektif. Sedangkan keyboard berfungsi untuk mengetik atau perintah. Tata letak, QWERTY tata letak yang paling umum, dan AZERTY dan DOHRAC variasi untuk bahasa dan efisiensi yang berbeda. Tombol khusus, tombol fungsi V1 atau V12 melakukan tugas tertentu. Tombol modifikasi Ctrl Alt Shift mengaktifkan perintah keyboard. Mouse berfungsi untuk petunjuk atau navigasi yang pemilihan. Jenis mouse optik menggunakan cahaya yang mendeteksi gerakan. Mouse layar, akurasi lebih tinggi, bekerja di permukaan lebih banyak. Mouse terkebit memiliki bola untuk digerakkan dengan tangan, baik untuk ruangan kecil. Fitur tambahan: tombol gulir atau di tombol samping untuk navigasi yang lebih cepat. Motherboard berfungsi untuk sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Chipset mengelola aliran data antara CPU, memori, dan preview, mempengaruhi kompatibilitas dan kinerja. Slot, berbagai slot untuk CPU, RAM, dan kartu ekspansi menentukan dan peningkatan. Menara PC, fungsi menampung dan melindungi komponen internal. Jenis mini tower untuk sistem kompak, mid tower ukuran untuk desktop, full tower ruang lebih besar dan eksplorasi. Pertimbangan aliran udara, fasilitasi baik mencegah overheating. Kipas yang ditemukan secara strategis mendorong aliran udara yang efisiensi. CPU adalah unit pemrosesan pusat yang berfungsi untuk otak komputer melakukan perhitungan dan pemrosesan. Metrik kinerja, kecepatan jam, diukur dengan GH menunjukkan siklus per detik. Sedangkan inti pemrosesan, beberapa ini memungkinkan proses beberapa tugas yang bersamaan. Kartu FGA, kartu grafis yang berfungsi menghasilkan gambar dan video yang meningkat kinerja grafik. Jenis grafis yang terintegrasi ke dalam CPU, cocok untuk penggunaan umum. Kartu grafis khusus lebih kuat dengan memori sendiri dan RAM. Pentingnya RAM mempengaruhi kinerja dalam upaya tugas-tugas memerlukan inspiratif. Sedangkan kamera web berfungsi untuk menangkap video untuk komunikasi dan streaming. Metrik kualitas resolusi lebih tinggi. Tingkat bingkai diukur dengan bingkai per detik yang lebih tajam, tinggi, memberikan pemutaran yang lebih mulus. Aplikasi yang digunakan dalam konferensi video, streaming, dan pembuatan konten. RAM atau memori akses acak, penyimpanan sementara untuk yang sedang diproses oleh CPU. Kecepatan, waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan perangkat penyimpanan penting untuk mengerjakan lebih dari satu dan menjalankan aplikasi yang lancar. Kapasitas diukur dalam GB, lebih banyak RAM memungkinkan menjalankan lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa melambat. Sedangkan speaker berfungsi untuk perangkat output yang mengeluarkan sinyal audio dari komputer. Jenis stereo, suara dua saluran dasar, suara surround, beberapa speaker untuk pengalaman audio yang imersif. Opsi keaktifan jack, USB, dan Bluetooth.
untuk pengukuran yang fleksibel. Sedangkan mini PC komputer tampak yang dirancang untuk tugas dasar. Desain menampung komponen penting dan melakukan faktor bentuk kecil ideal untuk yang orang terbatas. Kasus penggunaan cocok untuk kantor kecil, pusat media rumah, dan peneluran web umum. SSD drive. Fungsi penyimpanannya menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Performa jauh lebih cepat dibandingkan HDD tradisional dalam hal akses data atau booting. Daya tahan tidak memiliki bagian yang membuat SSD tahan terhadap guncangan, fix dan kerusakan. Cakram keras atau HDD yang berfungsi untuk perangkat penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan berputaran dengan untuk membaca dan menulis data. Performa lebih lambat dibandingkan SSD, terutama dalam ini akses data di booting booting. Kapasitas umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang terjangkau dibandingkan SSD ideal dan penyimpanan dalam jumlah besar. Kabel VGA. Kabel VGA berfungsi untuk menghubungkan komputer ke monitor, mentransfer sinyal video. Teknologi standar analog lama terutama digunakan untuk menghubungkan monitor CRT dan beberapa LCD. Kualitas resolusi terbatas dibandingkan dengan koneksi digital, biasanya mendukung hingga 100p. Kartu Wi-Fi PC yang berfungsi menyediakan konektivitas jaringan nirkabel untuk komputer desktop. Instalasi dipasangkan ke slot PC yang tersedia di motherboard. Pembaca DVD membaca di data DVD dan CD. Penggunaannya umumnya digunakan untuk memutar media, menginstal perangkat lunak, dan membaca cakram data. Jenis DVD RW dapat menulis dan menuliskan ulang data, sedangkan DVD-ROM yaitu dengan drive hanya kebaca. Dan yang terakhir, kabel DVI atau antarmuka visual digital yang berfungsi menghubungkan monitor ke digital ke komputer, mentransfer sinar video. DVD hanya digital DVD, hanya analog DV, terintegrasi baik dengan digital maupun analog. Kualitas mendukung resolusi lebih tinggi daripada VGA, biasanya hingga 920 sampai 120 atau lebih tinggi tergantung jenisnya. Sekian penjelasan komponen-komponen yang ada di dalam komputer dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.